Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu kembali pertemuan kedua untuk bab 2 tentang koordinat kartesius. Kemarin sudah kita bahas tentang posisi titik yang terhadap titik 0,0. Nah, kemarin sudah ada kita berikan latihan soal tentang posisi ya, posisi titik membaca yang terhadap acuannya adalah titik 0,0. Oke, kita lihat dulu. Kemarin sudah dibahas. Nah, ini kemarin ya. Oke, nomor 1. Apa jawabannya nomor 1? Gambarkan titik K 2,1. Bangun datar terbentuk apa, nak? Persegi. 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 Persegi panjang atau persegi? Persegi. Iya. Persegi. Karena beda itu kalau persegi panjang ya. Kalau persegi panjang itu artinya ya ada panjang ada lebarnya. Jadi jawabannya adalah persegi. Kemudian yang kedua, titik berapa? 7, minus 3. Titik berapa? Yang titik B-nya, titik B. 7, minus 3. 6, min 3. 6, minus 3, Pak. 6, minus? 6, minus 3. Iya, 6, minus 3. Jajar genjang. Ya kan sudah jelas di sini bentuknya jajaran genjang. Jadi jawabannya titik B-nya itu harus titiknya 6, min 3. Benar. Santai jangan perlu ribut. Nah, kemudian yang ketiga, ini kemarin belum dikerja nomor 3? Ya, belum, Pak. Nah, sekarang sebentar ya dikerja ya, sebentar setelah belajar ini. Nah, Ya, Pak. kemudian ini nanti sudah menentukan luas bidang belah ketupat. Nah, buka kembali buku SD-nya, SD kalau ada. Kelas 1 mungkin tentang bangun rumus luas bangun ruang sisi datar. Ya. Kalau tidak dapat ya searching di Google. Sekarang kan sudah zamannya serba teknologi canggih, jadi biar di rumah belajar boleh. Tinggal cari tempat bertanya atau komunikasikan dengan guru. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini ada lagi tugas tambahannya. Sekarang kita masuk ke B ya. Posisi titik terhadap titik acuan. Posisi titik terhadap titik acuan tertentu. Jadi bukan lagi titik 0,0. Ini posisi titik terhadap titik asal 0,0. Kita lihat dulu. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, titik A, kita perhatikan titik A. Titik A-nya itu berjarak 2 satuan ke kiri, nih. 2 satuan ke kiri. Ya, 2 satuan ke kiri. Nih, 2 satuan ke kiri. Kemudian 5 satuan ke atas. Ini 5 satuan ke atas. Dua satuan ke kiri berarti itu jarak terhadap sumbu Y. Berarti titik X-nya. Ke kiri berarti negatif 2. Kemarin sudah dijelaskan ya. Jarak terhadap sumbu Y itu ke kiri dan ke kanan. Jika ditanyakan jarak sumbu Y terhadap sumbu Y, berarti itulah jadi titik sumbu menjadi titik X atau nilai X. Karena 2 satuan ke kiri, maka X-nya itu bernilai negatif 2.
Kemudian 5 satuan ke atas berarti nilai Y-nya positif 5. Kalau sumbu Y nilainya Y itu ya ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Nah ini dia. Titik A-nya itu titiknya min 2,5. Artinya bacanya ini 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Yang titik B 3,4. 3,4. Berarti 3 satuan ke kanan. Nih. 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Itu kalau acuannya titik 0,0 ya. Titik C 1,2. Mana titik C? Ini nih. Berarti 1 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Saya ulangi, 1 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Berarti titiknya 1,2. Titik D 4 satuan ke kanan, 2 satuan. Ini 2 satuan ke bawah, berarti negatif 2. Titik E yang terakhir, 2 satuan ke kiri, berarti negatif 2. 1 satuan ke bawah, berarti negatif 1. Itu cara menentukan titik posisinya. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana posisi terhadap titik acuan A, B, bukan 0,0. Ini posisi titik terhadap C 1,2. Nah, acuannya itu titik C 1,2. Kita lihat dulu. Acuannya ini. Ini yang jadi acuan. Ini titik C yang jadi acuan. Berarti sekarang ini yang menjadi posisinya kita anggap sebagai titik 0,0. Oke, sambil dulu garis lurus. Nah ini. Kalau ada ribut-ribut di dekatnya ya matikan. Alun Akbar ini, Akbar ndak mood suaranya. Oke, kita lihat. Ini yang berfungsi jadi titik 0,0 sekarang. Berarti titik A-nya berapa? Terhadap titik acuan C. Ada yang bisa jawab? Minus 2,6. Berapa? Minus 2,6. Kita lihat, minus 2. Ini jadi 0,0 nah, berarti sini 1, 2, 3. Berarti negatif 3. Negatif 3. Ini kayak yang berfungsi jadi 0,0. Kalau acuannya titik C, maka ini yang berubah jadi 0,0. Nah sekarang kita mau tinjau titik A. Berapa titik A terhadap acuan titik C. Nah sekarang berarti ini jadi 0,0. Jika 0,0 di sini, berarti sini kan 1. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini jadi min 1, min 2, min 3. Artinya jaraknya terhadap sumbu Y itu 3 satuan ke kiri. 3 satuan ke kiri, berapa satuan ke atas? 1, 2, 3. Berarti titiknya adalah negatif 3. Sorry, bukan di sini ditulis. Berarti sini titiknya berubah menjadi
negatif 3,3. Ini karena ini berubah jadi 0,0. 1, 2, 3. Betul. Bisa dipaham? Ya, Pak. Acuan terhadap titik tertentu ini, titik tertentu. Bukan lagi 0,0 yang di sini yang dimaksud terhadap ini. Nah, sekarang titik B. Titik B berarti 2 satuan ke kanan. Ini kan ini acuannya ini. 2 satuan ke kanan berarti 2. 2 satuan ke atas berarti 2,2. Sekarang titik O. Nah, ini titik O bisa dilihat. Titik O. 1 satuan ke kiri. 2 satuan ke bawah berarti negatif 1, negatif 2. Titik O. Nah, sekarang saya mau tanya, ada yang bisa jawab ini titik D, berapa titiknya? Ada yang bisa bantu? 3,-4. 3,-4. Berapa? 3,-4. 3,-4. Oke, tunggu dulu ya, saya perpanjang garisnya. Oh, jangan pakai tinta. Coba dulu tintanya ya. Warna apa bagus? Biru lah. Tunggu sebentar ya, supaya jelas. Jadi ini lagi yang jadi acuannya. Berapa tadi, Nak? Berapa? 3, 3,4. 3, 1, 2, 3, 4. Iya, betul. 3,-4. Ya. Itu terhadap titik acuan C 1,2. Sekarang kalau ini E berapa titiknya, Nak? Ayo. -3, -3. -3,-3. -3. Nah, gitu ya. Bisa paham ya? Itu jika Bisa. acuannya titik C. Oke, kalau belum dipaham nanti diulang ini. Saya kemarin belum terpotong, ternyata enggak tuntas videonya kemarin, makanya enggak jadi saya kirim. Oke, kita lihat dulu ini. Jadi besar posisinya. Nah, ini yang kita bahas tadi ya, betul ya? A min 3,3, B-nya 2,2, oke. C-nya, O-nya min 1,2, D 3,4, E 3,3. Oke, betul ya? Nah, jadi alhamdulillah rata-rata sudah paham. Itu jika acuannya adalah titik 1,2 itu titik C. Jika acuannya ini titik C. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Tentukan koordinat tempat-tempat di atas dengan titik acuan yang diberikan. A, posisi gedung pertemuan. Mana posisi gedung pertemuan? Mana posisi gedung pertemuan di sini? Balai dan sekolah dengan titik acuan Tugu Pahlawan. Oh, Tugu Pahlawan mana? Tidak ada di sini. B, posisi museum. Salah gambarnya ini, tidak ada semua. Posisi museum dan stadion dengan acuan pada gedung pertemuan. C, posisi sekolah dan Tugu Pahlawan. Tidak ada di sini ya. Nah, kita ganti kalimatnya saja. Tentukan koordinat tempat-tempat di atas dengan titik acuan yang diberikan. Kita ganti posisi apotek saja. Ini
posisi ini ganti jadi apotek. Apotek dan balai kota. Balai kota dengan titik acuan kampus. Nah, kampus jadi titik acuan berarti ini. Kita buat garisnya dulu, garis bantu untuk memudahkan supaya oke. Jadi ini jadi titik 0, ini menjadi titik O atau 0,0. Sekarang apotek. Berapa titiknya sini apotek? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? Acuannya kampus. Ada yang bisa sebutkan? Ayo. 1, min Berapa? 1,-7. Berapa? 1, min 7. Min 1,7. Karena satuan ke kiri ya. Oke, betul. Min 1. Berapa satuan ke bawah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti min negatif 1, negatif 7. Itu acuannya terhadap kampus. Sekarang balai kota. Balai kota lagi. Min 5, min 4. Berapa? Minus 5, minus 4. Min 5, minus 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Minus 5 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, min 5, min 4. 4. Iya, betul juga. Oke, jadi sudah dipaham. Itu yang pertama. Kita ganti lagi supaya tambah mahir. Bagian B, posisi museum. Ganti lagi di museum. Tidak ada museum di sini. Ini salah gambarnya nih. Kita ambil stasiun saja. Jangan stasiun. Toko buku. Toko buku dengan apotek. Dengan apotek dengan titik acuan stasiun. Stasiun berarti ini jadi acuannya. Kita buat lagi garis bantu. Jadi kalau nanti kerjakan ya buat di kertas lain ya. Ini kita tidak punya kertas lain jadi di sini saja didobel. Oke. Ini acuannya. Ini jadi acuan sekarang. Nah, yang mana tadi mau cari? Toko buku. Berapa titiknya toko buku? Minus 2,6. 2,6. Minus 2,6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, betul. Apotek. Apotek. 6,1. 6,1. Oke, Akbar ini ya? Akbar ya? Ya. Oke, mantap Akbar. Oke, kita lanjutkan bagian C. Paham semua tadi yang lain? Paham. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Nah, sekarang siapa yang request? Acuannya yang mana? Sebut. Satu orang. Akbar mau, Akbar.
Sebentar Akbar, enggak usah menjawab. Yang lain lagi. Nah, posisi yang mana Akbar? Sebut. Apotek. Apotek di sini. Enggak apotek acuannya. Oh, acuannya apotek. Oh iya. Apotek berarti diganti di sini. Posisi apa yang mau dicari? Sekolah diganti toko buku. Toko buku. Saya singkat saja TB ya. Ya, Apa? Tugu Pahlawan diganti dengan apa? kampus. Kampus. Oke, siapa yang mau jawab? Toko buku kampus. Oke, saya bantu buatkan garis bantunya. Mana tadi apotek? Ini ya. Oke. Apotek acuannya. Jarak posisi toko buku terhadap apotek mana? Oh, jauh sekali. Berapa? Min 8,5. 8,5. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, betul. Min negatif 8,5. Kampus lagi. Kampus. 1,7. 10. Oke, satunya benar. Ke atasnya 7 ya? 7. 1, 7, 2, Pak. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 1,7. 7. Oke, paham ya? Itu Oh. jika kita mencari mencari posisi yang titik acuannya bukan lagi 0,0 tapi titik yang lain. Tapi pada saat pengerjaannya kita anggap titik A, B itu anggaplah sebagai titik 0,0 kembali supaya memudahkan untuk menghitung jaraknya atau posisinya. Ini kan sebenarnya apotek bukan 0,0 ya, jika acuannya balai kota. Nah sekarang karena apotek yang jadi acuan berarti kita asumsikan apotek ini jadinya berubah jadi titik 0,0. Untuk mengetahui jarak kampus berapa terhadap apotek, jarak balai kota berapa terhadap apotek, kemudian toko buku juga demikian, stasiun juga demikian. Paham ya? Paham ya? Bisa? Ya, Pak. Itu untuk mencari jarak. Jadi kalau mencari jarak sama sebenarnya kalau kita mengukur ini dari apotek ke sini berapa. Berarti kan kita asumsikan ini jadi 0 kembali. Gitu. Oke, itu mungkin materi. Selesai mungkin materi tentang ini. Untuk yang titik acuan. Kembali, nah ini posisi titik terhadap titik acuan. Hari ini kita bahas itu saja dulu. Insya Allah pekan depan pertemuannya adalah posisi garis terhadap garis sumbu. Oke, demikian mungkin pertemuan kita hari ini yang membahas tentang koordinat kartesius dengan subbahasan adalah posisi titik terhadap titik acuan. Jika ada yang kurang jelas, bisa nanti disimak kembali videonya. Insya Allah ini sebentar akan diposting karena kemarin tidak selesai itu. Makanya tidak jadi. Ternyata tidak terekam. Oke. Ingat yang tadi disuruh kerja. Mana tadi ini? Nah, ini ya. Nomor 3-nya. Silahkan di screenshot. Yang dikerjakan. Berapa panjang diagonal-diagonalnya dan tentukan luas bidang belah ketupat. Oke. Untuk tugas tentang materi kita hari ini insya Allah pekan depan kita berikan. Jadi untuk hari ini saja dulu. Masih berhubungan dengan materi kemarin. Oke, dikerjakan di kertas berpetak. Kemudian diupload ya. Ini ada kemarin sudah ada yang selesai, belum semua saya periksa. Oke, dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kita hari ini kita akhiri. Semoga ilmunya ya bertambahlah hari ini, bertambah pengetahuannya lagi dari kemarin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.